warahmatullahi wabarakatuh, Faras. Berhubung hari ini kita sambil record juga ya, misalkan record juga untuk materi pertemuan hari ini mengenai sudut dan garis. Nah, oke, yang nomor 1 di sini sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada saat pukul 20.00. Nah, kalau kita perhatikan pukul 20.00 ya. 20.00 itu adalah pukul 8 kan. Nah, 20.00 itu jam 8 malam. Nah, berarti kalau misalkan kita bentuk dari bentuk jamnya ya, di sini 12, di sini 8. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat dari sudutnya, nah sudut ini akan membentuk sudut apa nih? Sudut dari sudut tumpul. Kenapa sudut tumpul? Karena dia lebih dari 90 derajat atau lebih dari lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, makanya bisa kita simpulkan sebagai sudut tumpul. Nah, sudut tumpulnya itu maksudnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dan kita perhatikan dari jarum jam ke angka 8, itu akan membentuk sudut yang bentuknya itu dari 120 derajat. Kenapa? Karena 90 derajat itu kita tambahkan dengan sisa dari sudutnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan kalau 90 derajat itu berarti ke angka 9 ya. Nah, kalau misal kita lihat dari sisanya ini, sisanya itu adalah 30 derajatan. Nah, makanya kita tambah, setelah kita tambah dan kita jumlah hasilnya adalah 120 derajat. Oke, so lanjut yang nomor 2. 1/6 putaran merupakan sudut. Kalau kita lihat 1/6 putaran, ya, putaran penuh. Nah, waktu itu Mi sudah ajarkan tentang satu putaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat kan. Nah, berarti kalau misalkan 1/6 putaran, maka 360 derajat itu akan kita kalikan dengan 1/6, ya kan? Kita kali dengan 1/6. Nah, gitu. Kenapa harus dikali 1/6? Karena di sini ditanya adalah putaran. Putaran itu berarti adalah lingkarannya kan. Lingkarannya itu seluruh besarnya adalah 360 derajat. Maka kita kalikan. Di sini hasilnya adalah kita bagi ya kan. 360 dibagi 6 dapat 60 derajat. Nah, kalau kita lihat 60 derajat itu kurang dari 90 derajat. Karena dia kurang dari 90 derajat, maka bisa kita sebut sebagai sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Ya. Kalau sudut siku-siku apa? Siku-siku itu adalah sudut yang besarnya itu adalah 90 derajat. Nah, mutlak tuh besarnya itu hanya 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Seperti tadi sudut yang membentuk angka 8 ya. Lalu kalau sudut lurus ya, dia bentuknya selalu 180 derajat. Oke, nah the next question, kita lihat sudut yang besarnya 190 derajat sama besarnya. Nah, kalau kita lihat sudut 90 derajat ya. 90 derajat itu adalah sudut dari siku-siku. Maka patokan kita tetap dari sudut penuh putaran atau sudut putaran penuhnya yaitu 360 derajat. Makanya sudut yang kita ketahui ini 90 derajat akan kita pecahkan menjadi 90 derajat per 360. Nah, oke. Nah, karena di sini sama-sama 90 derajat ya, maka kita bagi 90 derajat, kita bagi 90. Lalu ini kita bagi 90. Nah, 90 bagi 90 hasilnya itu adalah 1.
360 dibagi 90 hasilnya adalah 4. Jadi 1/4 sudut satu putaran penuh. Oke. Lanjut yang nomor 4 di sini, berdasarkan gambar yang diketahui bahwa AD bersilangan dengan DH. AD, apakah AD ini bersilangankah dengan DH? Enggak ya. Dia tidak bersilangan, melainkan dia apa? Tegak lurus. Oke, ini jawabannya bukan bersilangan, namun dia bersifat tegak lurus. Oke, terus di sini ya. Tegak lurus. Lalu AB sejajar dengan CG. AB nih AB ya sejajar dengan CG. Apakah sejajar dengan CG? Tidak ya. Kalau kita lihat itu dia tidak sejajar. Jadi bukan sejajar. Jadi dia bukan sejajar melainkan dia tegak lurus. EF, EF yang ini yang atas ya EF memotong CD. Memotong CD. Kayaknya nggak memotong ya. Dia itu bukan memotong tapi berseberangan ya. Berseberangan nih. EF itu berseberangan dengan CD. Berarti dia bukan memotong melainkan dia sejajar. Nah, BF sejajar dengan AE. Apakah BF ini sejajar dengan AE? Kita perhatikan di sini. BF, berarti BF di sini ya. Sejajar gak sih sama AE? Sejajar ya? Kalau kita perhatikan, nah sejajar. Karena dia memiliki garis yang sama. Makanya dibilang sejajar. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, the next question. Sudut yang besarnya 7.200 adalah oke. Dan di sini gampang ya. Berarti karena di sini ada 7.200 ya berarti jawabannya adalah sudut dari 72 derajat. Lanjut, nomor 6 di sini mengenai 2/3 putaran merupakan sudut. Nah, balik lagi ya. Kita balik lagi back to the sudut 360 derajat. Jadi yang besar sudutnya itu adalah 360 derajat. Karena kenapa? Kalian ditanya lagi putaran ya. Maka di besarnya 360 derajat. Maka di sini 2/3 ya. Kita kalikan dengan 360 derajat. 360 derajat. Maka di sini kan coret ya. Coret 360 bagi 3 itu kan 120. 120 kita kalikan dengan 2. 120 kali 2 berapa? 240. Jadi jawabannya adalah 240 derajat. Nah, oke, kira-kira kita pakai sudut apa nih? Lancip kah? Lancip bukan ya. Lancip itu kan dia besarnya adalah kurang dari 90 derajat, kan? Lalu tumpul. Kalau tumpul itu dia besarnya adalah lebih dari 90 derajat, namun dia kurang dari 180 derajat. Jadi kalau yang masih kurang, maksudnya kurang dari 180 derajat, yaitu masih dibilang sudut tumpul. Kayak gimana kalau sudut tumpul tuh kayak misalnya seperti 150. Nah, itu berarti sudut tumpul besarnya itu lebih dari 90 namun kurang dari 180. Lalu lurus. Lurus itu kan tadi yang sudah ajarkan besarnya selalu 180 derajat kan. Nah, kecuali berarti di sini apa? Yaitu refleks. Apa itu sudut refleks? Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180. Itu adalah sudut dari sudut refleks. Lebih dari 180 derajat. Nah, artinya berarti sudut refleks itu yaitu
hampir mengenai 360 derajat, namun masih kurang dari 360 derajat ya. Lalu di sini sudut-sudut bersiku, satu kaki sudutnya adalah AD. Jika satu sudutnya itu adalah AD, maka kecuali ACD, ACD, ACD itu benar ya, akan membentuk sudut siku. Karena kan di sini kalau kita gambar, ini A, C, D. Siku-siku ya, berarti benar. Lalu ADB, A, D, B, benar ya? Berarti C itu benar nih, ADB. And then C, A, D, C, A, D. CAD ini tidak membentuk sudut siku-siku ya. CAD tidak membentuk sudut siku-siku. Lalu DAB ya. Nah, berarti yang kecuali adalah yang B. Penyiku dari 72 derajat adalah. Oke. Bagaimana Faras ketika kita mencari seperti ini? Caranya mudah, Faras. Kenapa? Karena di sini ditanyanya adalah penyiku. Penyiku itu adalah besar dari sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu kan besarnya semuanya adalah 90 derajat. Maka kalau ditanyanya penyiku dari misalnya gitu, maka 90 derajat ini akan kita kurangi dengan 72 derajat. Nah, berapa sih 90 dikurang dengan 72 derajat? Jawabannya adalah 18 derajat gitu ya. Karena ditanya penyiku. Jadi kalau penyiku itu kan besarnya adalah 90 derajat. Maka akan kita kurangkan dengan sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui adalah 72. Maka 90 kurang 72 yaitu 18. Lalu sudut pelurus. Di sini sudut pelurusnya besarnya adalah 72 derajat. Nah, sudut pelurus itu semuanya besarnya adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat ini ya, kita kurangi dengan 72 derajat, maka hasilnya itu adalah 111, 110 ya. Ya, 108 derajat. Kenapa pakai 180? Karena di sini ditanyakan adalah pelurus. Makanya sudut pelurusnya itu akan kita kurangi dengan sudut yang diketahui. Lalu di sini ada sudut refleks. Nah, kalau sudut refleks apa yang membedakan dia dengan sudut-sudut yang lainnya? Tadi sudah ajarkan bahwa sudut refleks itu adalah sudut yang lebih dari 180, namun dia masih kurang dari 360. Tapi patokannya kita bisa, misalkan patokan kita adalah 360, itu boleh ya. Jadi 360 itu masih masuk ke dalam sudut refleks. Karena kan kalau semua sudut dari lingkaran itu kan besar 360 derajat. Maka sudut refleks ini kita cari tertingginya adalah sudut yang paling tinggi refleks adalah sudut 360 derajat atau satu putaran penuh. Maka 360 derajat itu akan kita kurangi dengan 72 derajat. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya berapa nih kalau dikurang dengan 72 derajat deh? Okay, we are trying to kita coba menghitung. Di sini 8, 5, 8. Oke, 2. Oke, nah lucu. Jadi di sini sudut refleks ini adalah sudut yang besarnya dia lebih dari 180 derajat ya.
dan kurang dari 360 derajat gitu ya. Terus lanjut, dari gambar di samping besar BAC. Waktu itu sudah ajarkan mengenai cara mencari nilai X ya, Faras. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita tetap mencari nilai X-nya dulu. Dengan cara, berarti kan kemarin sudah biasa ajarkan 3X ya, ditambah 2X sama dengan berapa nih besar sudutnya itu? 90 derajat. Maka di sini bisa kita simpulkan 5X sama dengan 90. Maka nilai X-nya adalah 90 bagi 5 aja ya. Maka nilai X-nya adalah 90 bagi 5, 18. Nah, ini baru sudut X-nya kan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sudut BAC. BAC. Nah, seperti kita tahu di sini sebenarnya dari sudutnya itu sudah diketahui sudutnya yaitu nilai X-nya yaitu 18 derajat. Kalau kita lihat dari sudut CAB, CAB, nah di situ kan sudah tertera 2X kan. Nah, si X-nya itu kan 18 kan, berarti tinggal kita kali aja 2. Berarti kan 2 dikali 18. Nah, berarti jawabannya berapa? 36. Oke, next lanjut nomor 12. Di sini perhatikan gambar di samping ini. Besar dari sudut QRS adalah, nah di sini kalau QRS ya, QRS. Nah, berarti kita harus tahu sudut dari nilai X itu berapa ya. Oke, kita cari dulu nilai X-nya dengan cara ditambah. Berarti kan 3X ditambah dengan sudut yang sampingnya, yaitu 5X ditambah 20 sama dengan, nah besar dari sudut semuanya adalah 180. Kenapa? Karena itu adalah sudut pelurus, makanya kita tulis adalah 180 derajat. 3X ditambah 5X adalah 8X ditambah 20 sama dengan tadi besar adalah 180. Jadi 8X sama dengan 180 kita tambahkan dengan 20. Maka 8X sama dengan 200. Maka X sama dengan 200 dibagi 8. 200 bagi 8, 2, 16. 16 8 dikali 2, 16. 2 ditaruh atas, 16 taruh bawah, 40. 40 dibagi 8, 5. Berarti 25 ya. Nah, nilai X itu udah ketahuan nih, 25. Nah, sedangkan yang ditanya di dalam soal adalah besar dari QRS. Ini sudah lingkari ya. Jadi kamu tidak perlu bingung lagi. Di sini ada QRS kan. Di sini S, di sini R, lalu di sini ada Q kan. Nah, besar dari semuanya nih. Ya, itu besarnya adalah di sini 25 derajat kan. Nilai X-nya. Di sini kan 5X plus 20 kan.
5x plus 20. Nah, berarti di sini 5x plus 20. X-nya itu 25. Berarti kan tinggal dikali aja. Berarti 5 kita kalikan dengan berapa? 25. Lalu kita tambahkan dengan 20 derajat. Gitu aja. Jawabannya berarti adalah berapa nih? Karena kan kalau dilihat dari nilai X-nya itu kan kita sudah dapat segitu ya. Nah, berarti 75 ditambah 20. 75 ditambah 20 berarti jawabannya adalah 90. Tapi di sini nggak ada, berarti kita tulis 90 derajat aja di sini ya. Oke, selanjutnya nomor 13 di sini. Di sini kita lihat bahwa besar dari COD adalah COD. Nah, besar dari sudut COD yang ini adalah berapa ya besarnya? Nah, berarti sama kita tambahkan juga. Jadi kita harus tahu nilai X itu berapa. Berarti di sini 2x ditambah dengan 3x ditambah dengan 3x ditambah dengan 40 derajat sama dengan besarnya adalah 360 derajat. Nah, berarti di sini kita tambahkan semua nih, 2x tambah 3x tambah 3x 8x dapat 360 dikurang 40 kan. Berarti di sini 8x sama dengan 320. Lalu nilai x-nya itu tinggal kita bagi aja. 320 kita bagi dengan 8. Ya, kita bagi dengan 8 nih. Kita bagi dengan 8 dapatlah 40. Berarti nilai x itu adalah 40 kan. Nah, berarti di sini karena yang ditanyakan itu di sini adalah besar dari sudut COA, yang dimana COA ini ada 2 x di sini ya. Jadi dia terpencil di sini ya. Di sini lalu ada 40 kan. 40 derajat. Nah, berarti di sini kita lihat 2x itu kan berarti 2 kali x-nya. 2 kali x-nya tadi 40 kan. 2 kali 40 itu adalah 80. Lalu 80 kita tambahkan dengan 40. Berarti jawabannya adalah harusnya 180. Namun di sini nggak ada lagi ya. Berarti jawabannya aslinya adalah 120 derajat. Terus nextnya besar sudut dari 2/3 kali penyiku adalah, nah di sini ada kata penyiku, berarti siku-siku, berarti 2/3 kita kalikan dengan besar dari sudut siku-siku, yaitu 90 kan, karena di situ kan penyikunya kan, dikali 90 derajat nih. Nah, kita kaliin di sini dapatlah 30. Berarti kan tinggal kita kali aja nih. Tinggal kita kalikan 20 kali 30. Berarti jawabannya adalah 60. Harusnya ada 60 nih, tapi nggak ada. Oke. Lanjut nomor 15, dari gambar di samping sudut yang bertolak belakang dengan AOC adalah AOC bertolak belakang dengan apa? EOF tidak ya. DOF. DOF itu juga tidak, DOE juga tidak, AO
Nah, ini AOE juga bisa nih ya. Berarti jawabannya yang D ya. AOE. Oke, AGFA, GF. Di sini nggak ada sih. Tapi di sini kan tinggal kita kurang aja waktu itu evaluasi sudah belajar berarti 180 derajat tinggal kita kurangin dengan sudut yang diketahui yaitu di situ adalah 105 derajat. Nah, berarti berapa nih 180 kali 105 derajat? Yaitu 75 derajat gitu ya. Oke, kita sudahi pertemuan kita sampai 16 dulu nih. Nanti selanjutnya boleh di pertemuan selanjutnya kita bahas untuk soal-soal yang lanjutnya ya.